Selamat siang dan salam pramuka. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Pramuka Dasar pertemuan yang ketiga. Dan pada hari ini Ibu akan memberikan materi pengenalan kepramukaan. Baik, mari kita mulai dengan mengenal siapa Bapak Pandu Dunia. Jadi orang yang pertama kali mempelopori adanya pramuka di dunia adalah Lord Robert Baden-Powell. Beliau ini adalah orang pertama yang menunjukkan adanya gerakan pramuka sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Pandu atau Bapak Pramuka Dunia. Nah, bagaimana sejarah sampai pramuka bisa sampai di Indonesia? Pramuka ini merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya kaum muda yang suka berkarya. Pramuka ini dikenalkan pertama kali oleh Mayor Jenderal Robert Baden-Powell pada tahun 1908 dan kemudian pramuka diadopsi oleh Belanda dan membawanya ke Indonesia pada tahun 1961. Pada waktu itu Belanda menjajah Indonesia sekaligus membawa pramuka ke Indonesia dengan istilah pertama itu adalah kepanduan. Nah, kalau ada Bapak Pandu Dunia, ada juga Bapak Pandu Indonesia atau Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau itu adalah peletak dasar adanya pramuka atau adanya kegiatan pramuka di Indonesia. Nah, kita lihat selanjutnya adalah tentang lambang gerakan pramuka. Nah, kalau lambang gerakan pramuka itu bisa kalian lihat ya. Mungkin yang paling familiar itu ada di bendera pramuka. Nah, lambang pramuka itu adalah siluet tunas kelapa yang diciptakan oleh R. Sunarjo Atmodipurwo. Nah, lambang gerakan ini biasa digunakan di panji, lalu bendera, ya, bendera pramuka itu pasti akan terlihat adanya lambang tunas kelapa ini. Nah, kenapa sih tunas kelapa harus menjadi lambang dari gerakan pramuka? Ada apa dengan tunas kelapa? Nah, nanti lebih rincinya silakan kalian baca di modul yang akan Ibu berikan kepada kalian. Tetapi arti dari kiasan tunas kelapa itu sendiri ada dasar hukumnya dan itu diputuskan oleh Kuartir Nasional nomor 6 garing KN garing 72. Jadi ada 6 poin yang menjelaskan tentang mengapa tunas kelapa menjadi lambang dari gerakan pramuka. Nah, selanjutnya kita lihat bendera gerakan pramuka ya. Kalau bendera gerakan pramuka itu bisa kalian lihat ini berbentuk segi 4 dan berukuran 3:2 dengan berwarna dasar putih ya. Di tengah-tengahnya terdapat lambang gerakan pramuka. Jadi ini adalah identitas atau jati diri dari gerakan pramuka, bendera pramukanya. Oke, lanjut. Kita lihat lambang apa saja yang ada di dalam kepramukaan. Jadi kalau misalnya kalian punya pakaian pramuka, ya, kalau sekarang mungkin belum dibagikan, tetapi kalau di SMA tentu kalian lihat ada beberapa lambang pramuka yang kemudian diletakkan di pakaian pramuka. Jadi yang pertama ada lambang WOSM atau The World Organization of the Movement atau Pandu Dunia. Nah, ini yang berwarna ungu. Ini ada kompas ya dan ada trefoil atau bunga dengan 3 ujung. Itu ada artinya masing-masing. Yang paling penting bahwa setiap lambang yang digunakan di dalam kepramukaan itu punya arti, punya kiasannya. Itu menunjukkan bahwa karena itu menunjukkan identitas dari seorang anggota pramuka. Untuk tanda pengenal, kalau tadi itu lambang gerakan pramuka juga, kalau ini tanda pengenal putra dan putri. Tanda pengenal putra dan putri dibedakan ya, termasuk ada WOSM juga, dan ini ada tunas kelapa. Jadi ada dua, ada tunas kelapa dan ada WOSM. Nah, kalau tunas kelapa yang untuk putra itu berbentuknya segi 4 seperti ini, ya. Kemudian kalau yang untuk putri bentuknya bulat seperti ini. Jadi ada dua, ada tunas kelapa yang berwarna coklat dan ada WOSM atau lambang pandu dunia untuk putra dan putri yang berwarna ungu, yang di dalamnya ada kompas dan ada trefoil tadi atau bunga dengan tiga pucuk ya, 3 ujung.
Nah, berikutnya selain kita lihat, tadi kan kita sudah lihat ada Bapak Pandu Dunia, lalu Bapak Pramuka Indonesia, lalu ada lambang gerakan pramuka. Nah, sekarang kita lihat ada istilah penggunaan istilah dalam kepramukaan. Jadi sering, dan mungkin kalian sendiri pasti akan bingung mengenai apa beda antara gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka itu sendiri. Jadi kalau gerakan pramuka itu adalah nama organisasi dari kepramukaan, ya. Jadi pramuka ini adalah suatu organisasi, dan struktur organisasi dalam kegiatan dalam kepramukaan itu selalu jelas. Nanti kita ada sampai pada materi mengenai struktur organisasi kepramukaan, dan kalian akan lihat bahwa di dalam kepramukaan itu pembina utamanya adalah presiden. Jadi ya, pramuka ini bukan kegiatan asal-asalan saja, tetapi ini memang kegiatan resmi, dia kegiatan non formal ya, pendidikan non formal atau pendidikan di luar sekolah yang memiliki dasar hukum atau legalitas yang jelas dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Karena kita akan lihat nanti bahwa pembina pramuka utama itu dari presiden langsung. Nah, kemudian kalau kepramukaan itu adalah kegiatan pramukanya, namanya kepramukaan. Jadi ada banyak sekali kegiatan pramuka yang biasanya dilakukan di dalam kepramukaan atau di dalam gerakan pramuka ya. Lalu pramuka ini adalah anggota gerakan pramuka. Nah, kalau anggota gerakan pramuka itu dibedakan atas 4 tingkatan, yaitu dimulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau siaga itu untuk umur 7-10 tahun atau untuk anak siswa SD, ya. Kalau siaga. Kalau penegak, ya. Kalau penegak itu usia 11-15 tahun atau untuk siswa SMA, ya. Kalau misalnya kita bicara tentang jenjang pendidikan. Kalau penegak itu untuk usia 16-20 tahun atau untuk siswa SMA. Sementara pandega itu untuk usia 20-25 tahun, ya. 21-25 tahun, dan itu untuk usia mahasiswa. Jadi kalian ini yang adalah mahasiswa di STKIP Citra Bakti, kalian termasuk dalam pramuka pandega. Ya, nanti kita akan belajar tentang tingkatan atau golongan dalam anggota kepramukaan secara lebih rinci. Tetapi supaya kalian tahu bahwa ada 4 tingkatan itu, dimulai dari siaga, penegak, pandega, penggalang, dan pandega. Dan semua itu punya identitasnya masing-masing. Contoh yang paling kecil, kalau di siaga itu warna baret, kemudian lambangnya itu hijau, ya, bukan warna baret, warna lambang di baretnya itu warna hijau. Nah, kalau untuk penggalang itu warna merah, kalau untuk penegak warna kuning, dan untuk pandega itu warna coklat. Nah, itu sepintas mengenai tingkatan anggota dalam gerakan pramuka, ya. Lebih lanjut, selain dari 4 anggota tersebut, kita akan lihat juga bahwa di dalam kepramukaan itu ada yang namanya pembina. Nah, kalian ini adalah calon pembina pramuka. Nah, itu usianya 26 tahun ke atas. Tetapi kita tidak terikat pada usia ya. Jadi jangan berpikir bahwa ibu usia saya 27 tahun, berarti saya sekarang bukan pandega lagi, tapi saya sudah pembina pramuka. Tidak seperti itu ya. Jadi penggolongannya berdasarkan kemampuan yang juga sudah kalian miliki. Kalau di SD ya dia kemampuannya di siaga. Kalau SMP ya di penggalang, SMA di penegak, mahasiswa di pandega, dan untuk pembina usia 26 tahun ke atas itu yang sudah memiliki sudah mengikuti kursus. Jadi tidak hanya sekedar karena saya sudah selesai dari tingkat mahasiswa berarti saya sudah disebut pembina, tidak, tapi memang kita harus punya sertifikat khusus yang menunjukkan bahwa kita sudah menjadi seorang pembina pramuka. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan modul supaya bisa kalian baca dan pahami secara perlahan. Nah, ini sebelum, karena kita terbatas, ini Ibu uji coba dulu untuk video ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan penuntun, silakan di screen capture sehingga bisa dikerjakan untuk nanti dikirimkan melalui grup kelas.